Halo, selamat siang. Hari ini dokter mau membicarakan kebetulan tadi waktu mengisi jadwal poliklinik, ada pertanyaan pasien yang sangat cukup menarik, yaitu tentang penggunaan insulin. Pertanyaannya adalah, dok, apakah kalau kita menggunakan insulin itu nanti ginjal kita rusak kalau jangka panjang? Pertanyaan yang kedua lagi, dok, apakah kalau kita pakai insulin itu berarti kondisi diabetes kita sudah cukup parah, sehingga saya punya tetangga katanya ya, itu habis pakai insulin besoknya mati gitu. Nah, inilah yang dokter akan menjelaskan supaya rasa takut dan khawatir kita tentang penggunaan insulin sudah tidak ada lagi. Nah, sebelum kita bicara tentang obat yang namanya insulin, kita bicarakan dulu pada orang yang tidak menderita diabetes. Jadi pada orang yang tidak menderita diabetes itu artinya kondisi pankreasnya cukup baik. Di mana pankreas ini khususnya yang disebut dengan sel beta itu mampu menghasilkan insulin yang cukup berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Kita kasih sampel misalnya Siti ya. Siti ini adalah seseorang yang tidak menderita diabetes. Pada waktu dia tidur, tidak beraktivitas, tubuhnya itu menghasilkan insulin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tidurnya. Anggap saja kita kasih nilai 100% pada saat dia tertidur dalam keadaan aktivitas fisiknya tidak ada. Nah, si Siti ini pada waktu dia mengalami infeksi atau sakit karena infeksi bisa virus, bisa bakteri, di mana tubuhnya membutuhkan kalori lebih banyak. Maka tubuh si Siti akan menghasilkan insulin yang jauh lebih banyak. Di sini tubuhnya akan memproduksi insulin yang lebih daripada insulin tidur. Kalau tidur saja sudah 100%, kalau dia mengalami infeksi mungkin saja 150%. Ya, pada waktu dia mengalami infeksi. Nah, ketika infeksinya mulai reda kembali, kemudian tubuhnya memproduksi insulin yang sama seperti pada waktu dia tertidur, yaitu 100%. Nah, ketika tubuhnya mengalami juga penyakit misalnya stres gitu, maka tubuhnya akan memproduksi insulin yang lebih banyak lagi, misalnya 130%. Ini dokter kasih pemisalan supaya rekan-rekan yang menggunakan diabetes bisa membayangkannya. Kemudian pada saat si Siti sedang makan, maka tubuh akan memproduksi insulin yang disesuaikan dengan jumlah makanan yang dia makan. Kemudian ketika dia tidur kembali, maka dia akan memproduksi insulin yang sama yang dibutuhkan pada waktu tertidur. Nah, pada pasien diabetes, kita anggaplah pasien diabetes namanya Amir ya. Ini pemisalan saja. Pada saat dia didiagnosa diabetes, mungkin saja pankreasnya sudah mengalami kerusakan. Karena mengalami kerusakan, maka produksi insulinnya beda dengan si Siti. Anggap saja pada waktu dia tertidur, dia hanya memproduksi insulin sejumlah 30% dibandingkan oleh Siti ya. Amir hanya memproduksi insulin 30%, sedangkan Siti 100%. Ketika si Amir ini mengalami infeksi, tetap saja produksinya cuma 30%. Ketika dia mengalami stres ataupun sedang makan dalam jumlah yang banyak, maka produksi insulinnya tetap 30%. Makanya pada penderita diabetes ketika dia makan, maka gula darahnya bisa naik. Pada saat mengalami stres dan infeksi, gula darahnya jauh lebih tinggi daripada pada saat dia sedang tidur. Itu karena kemampuan pankreasnya sudah sangat menurun untuk memenuhi kebutuhan akan insulinnya. Nah, pada saat kita disuruh seorang dokter untuk menggunakan insulin, sebenarnya kita melakukan substitusi, arti pergantian
insulin karena kemampuan dari pankreas kita sudah kali menurun. Nah, dari macam insulin ada mungkin kita kenal dengan insulin yang kerjanya pendek. Ya, biasanya kita disuntik 3 kali pada saat makan. Kemudian ada insulin yang disuntikan 1 kali biasanya di malam hari. Nah, itu disebut insulin long acting, atau dia kerjanya seperti apa sih? Pertama gini, kalau insulin yang disebut dengan insulin long acting yang kerja panjang, biasanya pemberiannya kan 1 kali selama 24 jam, biasanya jam 10 malam. Ini biasanya, padahal bisa dipakai mungkin jam 7 atau jam 8 agar tidak mengganggu tidur. Nah, penggunaan insulin ini walaupun 1 kali, ternyata dia mampu bekerja selama 24 jam. Dia bisa memenuhi kebutuhan dasar daripada insulin dalam tubuh kita agar tubuh kita tetap mendapatkan kalori yang cukup. Nah, untuk menilai keberhasilan daripada penggunaan insulin yang long acting, kita perlu mengukur gula darah puasa kita. Targetnya berapa? Targetnya gula darah puasa atau gula darah pagi-pagi sebelum makan itu mencapai nilai 100. Nah, kalau gula darah puasa kita bernilai 100, itu artinya kecukupan kalori pada organ-organ tubuh kita seperti misalnya otak, kemudian jantung, kemudian ginjal, dan semua organ tubuh kita termasuk yang paling sederhana, kulit, itu juga membutuhkan kalori yang diantarkan oleh insulin. Jadi kalau nilainya 100 artinya cukup. Dan kita bisa mempertahankan penggunaan insulin yang long acting. Tapi kalau nilainya lebih dari 100, mungkin kita bisa berkonsultasi dengan dokter untuk menaikkan dosis daripada insulin yang 1 kali pemberian ini. Nah, ada lagi insulin yang mungkin kita suntikan atau dokter menyarankan nyuntiknya dimakan pagi, siang, dan malam. Nah, penggunaan insulin ini disebut dengan insulin prandial atau insulin makan, karena kita gunakan itu pada saat kita makan. Tujuannya adalah agar makanan yang kita makan itu segera diolah, digunakan untuk energi oleh tubuh kita. Jadi tidak ada makanan yang dibuang sia-sia. Itulah makanya ada orang yang menderita diabetes menggunakan 2 macam insulin. Satu insulin yang kerja panjang, satunya juga insulin yang digunakan di makan pagi, siang, dan makan malam. Jika pasiennya tidak makan, biasanya dokter menyarankan untuk tidak menyuntik insulin yang prandial atau insulin makan. Semua penggunaan insulin ini ditujukan agar kebutuhan insulin oleh tubuhnya, ya, oleh organ tubuhnya itu terpenuhi. Nah, terpenuhi ini tidak lain ujung akhirnya adalah kalori yang dibutuhkan oleh tubuhnya dalam ini semua, ya, dari otak, mata, kulit, jantung, paru-paru, ginjal, kaki, itu semua membutuhkan kalori. Nah, yang mengantarkan kalori ini adalah insulin yang di mana dia berfungsi mengantarkan gula darah dari hasil olahan makanan ini menjadi energi oleh sel kita. Tanpa insulin maka tubuh kita tetap akan mengalami kekurangan energi. Nah, tujuan akhirnya lagi apa? Jika gula darah kita bagus, maka kita bisa terhindar dari komplikasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek misalnya apa? Seperti misalnya komplikasi yang disebut dengan ketoasidosis diabetik, atau tiba-tiba kesadaran kita menurun karena dehidrasi. Nah, yang kedua jangka panjangnya itu kita bisa terhindar dari risiko stroke, risiko serangan jantung, atau ginjal kita rusak sehingga kita harus menjalani cuci darah. Kita mengalami kesemutan pada kaki kita. Kemudian yang paling ditakuti itu adalah kalau kita sampai lumpuh, lalu karena apa? Karena aliran pembuluh darah ke kaki kita mulai memburuk, akhirnya saraf-saraf di kaki itu mulai mengalami masalah. Dari mungkin kesemutan, nyeri, mati rasa, atau luka yang tidak sembuh-sembuh.
Tentu itu bisa dicegah dengan cara mengendalikan gula darah, baik menggunakan insulin maupun obat-obat diabetik. Pada dasarnya adalah apapun yang dilakukan oleh pasien diabetik, mau obat minum ataupun insulin yang disuntik, tetap saja harus mendapatkan hasil, yaitu hasilnya gula darah puasanya kalau bisa mencapai nilai 100 ke bawah, gula darah makannya bisa mencapai 140, kemudian HbA1c yang dilakukan per 3 bulan itu bisa mencapai nilai 7 ke bawah. Demikian rekan-rekan, bye.